Ada berapa desa kita, Pak? 141 desa, kurang lebih dana desa sekitar 132 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan KPPN Tanjung Balai pada hari ini 6 Mei 2024 dalam Managerial Talk Show Voice 076. Dan hari ini kita memasuki edisi yang kedua, dan topik yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah terkait dana desa. Oleh karena itu, bersama dengan saya saat ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batubara, yaitu Bapak Zamzami. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Pak, apa kabar, Pak Kadis? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Pak Kadis, kami mengucapkan terima kasih banyak. KPPN Tanjung Balai, Pak Kadis menyiapkan waktu untuk kita berbincang santai aja nih, Pak, terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Batubara. Pak Kadis, kalau saya lihat data penyaluran dana desa kita itu kan ada berapa desa kita, Pak? 141 desa, kurang lebih dana desa sekitar 132 miliar. Kita sudah melihat, Pak, di OMSPAN ya, Online Monitoring Span, bahwa penyaluran di dana desa tahap 1 ini sangat baik, Pak Kadis. Semua tersalurkan lebih cepat dari waktu yang kita tetapkan. Mungkin masih sampai Juni, tapi sudah jauh lebih cepat. Pak Kadis bisa berbagi tips, Pak, bagaimana Bapak Kepala Dinas yang mengontrol ya tentang penyaluran dana desa ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Mungkin terima kasih, Pak, sebelumnya mungkin dari kami terkait pembinaan kami kepada desa di Kabupaten Batubara Ya. ini. Pada prinsipnya kami selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bagaimana supaya penyaluran dana desa ini bisa tepat waktu. Artinya dari jauh-jauh hari kami sudah memberikan himbauan kepada desa untuk melakukan tahapan-tahapan terhadap pemenuhan syarat untuk pencairan dana desa. Kemudian pastinya dalam perjalanannya banyak hal-hal yang ataupun tantangan yang kami hadapi, Pak. Pastinya. Artinya kami di sini bersama rekan-rekan di Dinas PMD, kami berupaya untuk menjemput bola terhadap apa permasalahan yang dihadapi oleh desa. Misalnya di dalam pelaksanaan verifikasi ranperdes oleh pihak kecamatan. Kami melakukan pendampingan. Langsung kami melakukan pendampingan, artinya berbagi kami dari tim Pemdes ini, kami lakukan pendampingan kepada pihak kecamatan dalam pelaksanaan verifikasi ranperdes, sehingga apa-apa saja yang menjadi kendala bisa langsung di tempat kami sampaikan, kami berikan masukan sehingga tidak lagi menunggu besok. Kemudian kami juga, Pak, artinya koordinasi dengan camat secara intens. Kemudian nggak sampai di situ saja dia, Pak. Setelah proses dia selesai perdes APBDes, desa juga melakukan pengusulan. Kami juga rutin juga melakukan koordinasi secara intens dengan pihak keuangan daerah. Artinya di sini ada file-file berkas-berkas juga yang mana desa yang kurang. Ini, Pak, langsung kami sampaikan kepada desa karena kekurangan itu. Biasanya, Pak, kalau dari keuangan mereka juga menyampaikan sama Dinas PMD mohon bantuan untuk desa ini filenya. Ini kami langsung, Pak, dengan camat, dengan kepala desanya langsung kami kejar. Artinya supaya jangan lagi ada, biasanya ini kan, Pak, biasa kita di desa ini kan iya besok. Jadi ini
harus kami kejar. Artinya biar tidak menjadi PR atau yang berlarut-larut ya, Pak. berlarut-larut. Iya. Secara intens itu kami lakukan, Pak. Oke. Pak Kadis, menarik ya. Jadi tadi kan ada poinnya yang saya tangkap ya. Jadi pertama, Pak Kadis tidak menunggu jemput bola gitu. Ya. Nah, jadi Pak Kadis beserta tim ini tidak menunggu sampai dengan saat-saat terakhir deadline penyaluran dana desa. Jadi Pak Kadis secara berkala gitu. Jadi misalnya sampai dengan tanggal sekian desa yang ini belum. Pak Kadis lakukan monitoring seperti itu. Ya, jadi Pak, kami selalu melakukan monitoring, kemudian mana yang desa-desa sudah clear, sudah selesai, bahkan sudah kami mengajukan ke KPPN sendiri. Ini kami share, Pak, di grup. Ini kami share di grup. Ini desa-desa yang sudah melakukan pengajuan. Ayo desa-desa lain. Yang oke. Menjadi motivasi kepada desa lain. Kemudian mana yang sudah keluar dari KPPN dan sudah masuk ke RKD, ini juga kami informasikan kepada desa-desa yang lain di grup itu. Selamat kepada desa yang sudah selamat bekerja. Jadi motivasi kepada desa lain yang belum, Pak. Jadi kami kejar juga ya, desa lain yang mana nih yang belum. Baik. Saya kira menarik ya, Pak Kadis, para pendengar kami sekalian. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Dinas PMD Kabupaten Batubara dia melakukan pengawasan. Nah, di sini ada pengawasan. Jadi sehingga bisa dipetakan ya Pak Kadis ya, mana desa-desa yang sudah tersalurkan, mana desa-desa yang belum tersalurkan, dan itu terinform di grup kepada desa-desa mana yang belum, mana yang tidak. Ini memotivasi yang belum ya. Wah, ini luar biasa Pak Kadis. Ini menjadi satu poin positif ya. Dan ini terus akan kita lanjutkan ya Pak ya, untuk di tahap-tahap berikutnya. Baik, Pak Kadis, untuk tahap pertama kita sudah berhasil nih. Kita sudah berhasil, walaupun belum deadline sudah selesai. Tapi kan belum selesai nih Pak Kadis. Kita masih di tahap kedua. Strategi Pak Kadis nih, tahap kedua. Artinya Pak, dalam persiapan tahap kedua ini, kami juga pastinya mendorong desa supaya ini sudah masuk, sudah bisa dalam pengajuan kami. Tapi kami dalam untuk pelaksanaannya kami tetap mendorong desa supaya pekerjaan dan pertanggungjawaban itu ini betul-betul sudah clear, sudah selesai, Pak. Baru sudah selesai, baru kita ajukan ke tahap berikutnya, itu tahap kedua. Tapi itu pun Pak, pengawasan kami di dalam penginputan di Outspan ini juga kami awasi. Tapi sebelumnya ini Pak, desa-desa ini kan sudah banyak juga ini Pak yang menghubungi kan. Artinya untuk penyaluran tahap 2 ini. Iya Pak Kadis, ini gimana? Tahap kedua udah bisa? Udah bisa. Sudah bisa. Jadi semangat mereka itu ada. Semangatnya. Kami dengan semangatnya desa tadi, kami juga mencoba untuk membantu dan juga mendorong, tapi kami tidak meninggalkan norma-norma atau aturan yang harus disiapkan. Iya, yang harus. Jangan nanti selesai tahap 1 ini menjadi masalah. Jadi sehingga kawan-kawan kepala desa nanti tersangkut masalah. Baik, oke. Pak Kadis, saya kembali menegaskan, mungkin bisa disampaikan juga ini sebagai bagian dari komunikasi kita Pak Kadis ke desa, bahwa penyaluran tahap kedua itu sudah bisa dilaksanakan, dan kita berharap kesuksesan kita di tahap pertama ini nanti akan berlanjut Pak ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, apakah kita bertemu tripartit dengan desa, KPPN Tanjung Balai siap untuk itu Pak Kadis ya. Oleh karena itu nanti mungkin Pak Kadis untuk di penyaluran tahap kedua ini, jika ada desa-desa kita yang sudah siap, apakah 1-2 desa, nggak usah menunggu desa yang lain Pak. Itu nanti bisa kita lakukan pencairan secara bertahap ya. Mudah-mudahan nih Pak Kadis bisa tercapai. Nah, yang berikutnya ini Pak Kadis, saya pengen ini aja Pak. Ini kan strategi tahap kedua sudah kita laksanakan. Dari yang dana desa Pak Kadis, bisa dibilang kurang lebih memotret beberapa periode atau beberapa waktu sebelumnya,
Pak Kadis bisa nggak sampaikan Pak, kira-kira 1 atau 2 desa keberhasilan dana desa kita itu di mana Pak? Di sisi mana yang benar-benar istilahnya masyarakat kita itu sudah bisa merasakan lah manfaat dana desa itu Pak? Apakah di 1 desa atau 2 desa? Ada yang bisa Pak Kadis sampaikan terkait penggunaan ini? Mungkin ini juga dalam hal ini terkait dengan kesuksesan desa dalam membangun desa yang disokong oleh dana desa. Mungkin ini Pak dampak dari COVID kemarin masih terasa. Artinya pasca COVID kemarin memang ini desa agak terseok ini, agak stagnan ya. Tapi dari beberapa desa juga, khususnya itu desa yang wilayah pertanian, banyak jalan-jalan usaha tani dari segi infrastrukturnya yang banyak terbangun, kemudian mulai dari drainasenya terbangun, kemudian terkait juga ketahanan pangan, ini desa juga dari kelompok-kelompoknya banyak juga yang sudah berkembang dalam bantuan di sektor perikanan. Kemarin itu memberikan bantuan ikan beserta tempatnya untuk kelompok. Jadi kemudian juga di BUMDes juga kami Pak. BUMDes beberapa pasca COVID ini Pak, kami BUMDes kami terus bangkit. Ada beberapa BUMDes kami yang artinya sudah mengalami kemajuan itu di sektor desa wisata, sehingga banyak bantuan yang datang. Kemudian usaha yang dikelola BUMDes tadi berkembang dan dirasakan oleh masyarakat, karena yang berjualan masyarakat setempat Pak, daerah masyarakat luar. Ada beberapa desa kami yang memang juga sudah berkembang BUMDesnya. Jadi dari sisi lain juga Pak, kami juga beberapa tahun ini desa kami juga mendapatkan prestasi-prestasi yang ya lumayan Pak. Ya. Dari mana itu Pak Kadis? Di lomba desa kami di tahun 2022 kemarin itu kami mendapatkan juara 1 di provinsi. 2023 ya menurun memang Pak, tapi masih masuk dalam juara. Kemudian ini 2023, 2024 ini kita bersaing lagi nanti Pak. Kemudian desa kita juga merupakan, ada salah satu desa kita itu menjadi desa binaan dari KPK. Dan itu kita mewakili untuk Sumatera Utara. Baik. Untuk di tingkat nasional. Oke. Pak Kadis, saya kan senang mendengar, tertarik sekali bahwa ternyata desa-desa di kita itu kan ada beberapa penghargaan nih. Binaan dari KPK ya. Pak Kadis, gimana kalau suatu saat nih kita rencanakan dulu nih Pak Kadis, kita publikasi desa-desa kita itu Pak. Tentu mungkin menjadi role model ya, menjadi penyemangat bagi desa lain Pak. Bagaimana keberhasilan mereka dalam menggunakan dana desa ini, siap nggak Pak Kadis? Siap Pak. Siap. Pastinya siap, karena dalam hal ini juga Pak, desa kami yang merupakan desa percontohan binaan KPK tadi juga merupakan desa yang nantinya menjadi role model ataupun rekomendasi dari KPK terhadap desa-desa yang lain. Jadi sehingga kalau desa lain mau kayak mana sih desa anti korupsi, silakan belajar ya. Itu maksud saya Pak, membuat jadi desa role model tadi Pak. Iya, artinya itu sudah menjadi rekomendasi dari KPK. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Kadis.
Gini, ada satu kan Pak, dalam pengelolaan dana desa ini kan Pak Kadis tidak hanya berkomunikasi sama kepala desa saja. Iya. Ada di situ orang-orang yang mengelola Siskeudes, operator. Nah, yang dengan mereka itu ini juga Pak, ada pola komunikasi juga dalam pengelolaan dana desa ini dengan operator-operator Siskeudes itu. Ada. Gimana Pak? Pola seperti apa? Artinya kami Pak dengan operator ini, karena ya namanya operator ini biasanya mereka yang langsung berhadapan nih Pak dengan tim di PMD. Artinya bagaimana Siskeudes tadi, karena belajar Siskudesnya, terus bagaimana pola pemustingannya. Artinya komunikasi tadi tidak hanya di kantor Pak, di mana aja pun, di mana aja oke gitu. Mau di tempat mana aja oke kami. Kemudian setelah itu berkat dukungan bupati juga terdahulu, sehingga ini diberikan apresiasi nih Pak. Jadi diberikan apresiasi mana operator-operator Siskeudes yang terbaik, kami berikan apresiasi. Jadi dinilai mereka Pak. Jadi sembari kami berkomunikasi, kami membina, tapi kami menilai. Nah, jadi diberikan mereka penghargaan, apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Batubara, sehingga mereka lebih semangat lagi Pak. Karena tanpa disadari operator Siskeudes ini juga termasuk jantung. Ya betul Pak, dalam menunjang keberhasilan pendanaan itu kan. Ya, awal ini mereka lah ini yang si APBDes itu jadi Pak. Walaupun proses-proses lainnya ada, tapi finalnya ini mereka. Ya. Oke. Saya kira pola komunikasi yang dibangun Dinas PMD itu luar biasa Pak Kadis ya. Mudah-mudahan hal tersebut mungkin ini juga menjadi value Pak, poin yang bisa kami share Pak, biar pola komunikasi yang seperti ini yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa dimanapun, kapanpun, kadang-kadang kita menjalin komunikasi bukan hanya formal di kantor saja ya Pak ya. Yang kedua, bagaimana apresiasi ya, perhatian pimpinan daerah termasuk jajarannya dalam mengapresiasi mereka ya. Mudah-mudahan ini tetap terjaga ya Pak Kadis. Nah ini Pak yang penting, yang setelah tadi Pak Kadis menyatakan bagaimana membangun komunikasi di internal ya, dalam melakukan monitoring, bagaimana komunikasi dengan desa. Pak Kadis, ini dengan jujur mohon untuk menyampaikan informasi. Seperti apa kira-kira selama ini KPPN berkomunikasi dengan PMD dalam penyelesaian penyaluran ini Pak Kadis? Artinya Pak, kami juga berterima kasih kepada KPPN, karena KPPN ini selama ini Pak, ini juga menyulut kami nih Pak. Artinya koordinasi itu intens. Mereka turun kemari, kadang kami via Zoom Pak, kadang via Zoom, kalau nggak kami ke sana, KPPN juga kemari. Ini Pak selalu ditanyakan apa kendala, apa masalah. Artinya memang di tahap 1 ini Pak, inilah startnya agak susah gitu kan Pak, dalam proses pengajuan pencairan ini. Masih banyak kendalanya ini ya internal desa. Mungkin desa di kabupaten kota lain ini sudah ada Pak pengajuan, kami belum nih Pak. Tapi kami bertahap satu selesai. Dalam itu bisa kami kejar. Artinya KPPN adalah pemicu kami dalam proses percepatan penyaluran ini Pak. Jadi kami sangat berterima kasih sama KPPN karena ya peduli Pak sama kami, mereka selalu mengingatkan, karena kalau ada 1-2 aja yang ini ada apa masalah, jadi mencoba untuk menyelesaikan masalah sehingga tak ada tertundanya penyaluran dana desa. Jadi kami sangat berterima kasih kepada KPPN karena selalu mengingatkan kami dan selalu
memberikan kami arahan-arahan, baik itu langsung maupun tidak langsung, karena rapat juga sering dilakukan via Zoom. Oke, baik. Untuk pendengar manajerial Talkshow Voice 076, setelah saya berbicara dengan berdiskusi di Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batubara, paling tidak ada 3 poin ya, 3 poin yang saya catat, atau mungkin bisa lebih, bagaimana pemerintah Kabupaten Batubara berhasil dalam menyalurkan dana desa khususnya pada tahap 1, dan tentunya untuk tahap 2 nanti akan dilakukan strateginya Pak Kadis ya. Yang pertama, melakukan pengawasan secara berkala. Melakukan pengawasan secara berkala. Bagaimana tadi Pak Kadis menyatakan bahwa desa-desa yang sudah tersalur dan belum tersalur itu termonef secara baik. Dan itu terpublikasi sehingga bisa dilakukan upaya-upaya untuk mendorong desa yang belum tersalurkan. Yang kedua adalah membangun komunikasi dengan desa. Jadi bukan hanya dengan kepala desa, tapi juga dengan operator Siskaudes dimanapun tanpa batas. Apakah itu di kantor, apakah ketemu di tempat-tempat di luar kantor ya Pak Kadis ya. Dan yang ketiga adalah apresiasi pemerintah daerah terhadap desa. Nah, paling tidak 3 desa ini di Kabupaten Batubara telah memberikan dampak yang positif. Kami berharap para pendengar kami sekalian manajerial Talkshow Voice 076 hal ini akan memberikan input ya, masukan untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik lagi untuk di tahapan berikutnya. Bapak Jamjami Ilwadib, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batubara, terima kasih banyak Pak. Kami mengucapkan terima kasih.